Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmatnya di subuh yang insyaallah mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita, kemudian mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat duduk kita ini adalah salah satu di antara taman surga di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama beliau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah sampai bagaimana Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab merencanakan sebuah pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjatuhkan batu dari atas rumah di mana Nabi sedang duduk-duduk bersandar di sebuah tembok. Namun Nabi kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril dan kemudian Nabi segera pergi dari tempat tersebut. Sehingga ketika pemuda yang membawa batu tadi, yaitu Amir bin Jahash, itu sampai ke atas, lihat bawah, duh, endi wong wis gak ono. Celik. Maka para jamaah rahimakumullah, sehingga kemudian Nabi mengutus utusan untuk menemui Yahudi Bani Nadir dan mengatakan, kalian harus meninggalkan Madinah karena kalian telah melanggar perjanjian damai, Sahifatul Madinah, atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Kami kasih waktu 10 hari. Jika lebih dari itu kemudian kami masih melihat di antara kalian, maka akan kami penggal. Kira-kira ngaten. Maka tidak ada pilihan lain bagi Yahudi Bani Nadir ini kecuali hanya satu tadi, yaitu meninggalkan Madinah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika mereka sudah bersiap-siap, datanglah utusan daripada gembongnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Untuk apa? Untuk menyampaikan, kalian tetap harus berada di tempat tinggal kalian, karena ini tempat tinggal kalian. Dan seandainya kalian diserang, maka kami memiliki 2000 orang yang siap untuk membela kalian. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Dengan adanya suntikan ini, maka Yahudi Bani Nadir ini kemudian PD-nya bangkit lagi. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Nabi dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak akan meninggalkan Madinah. Terserah apapun yang mau kamu lakukan kepada kami. Ini berarti nantang perang, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebenarnya untuk perang itu masih riskan, karena di perang Uhud itu mengalami kekalahan dan belum siap-siap untuk kembali perang, baik secara mental maupun material, itu belum siap. Namun keadaan seperti apapun kemudian mereka sepakat untuk menyerang Yahudi Bani Nadir. Maka
dikumpulkanlah pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali, walaupun Nabi sendiri juga ikut. Pembawa benderanya adalah Sayyidina Ali, dan Madinah diserahkan kepada seseorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yaitu sahabat yang terkenal dengan penglihatannya tidak bisa, yaitu buta, dan muadzin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah pengepungan orang-orang Yahudi itu, semua mereka memasuki benteng mereka di kampung Bani Nadir. Maka mereka kemudian menyerang, sekaligus kaum muslimin juga menyerang, hanya dengan menggunakan anak panah dan lemparan batu. Karena tempatnya agak jauh, lemparan panah ini tidak begitu berguna karena tempatnya jauh. Dan di antara benteng dan kaum muslimin itu banyak sekali pohon-pohon kurma, yaitu kebun-kebun mereka. Maka setelah pengepungan beberapa hari, kemudian Nabi dengan izin Allah di surat Al-Hasr nanti ayat 5 membabat pohon-pohon kurma itu, kemudian dibakar habis, sehingga rintangan untuk menuju ke benteng semakin terbuka. Nah, para jamaah rahimakumullah, bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay ternyata hanya omong kosong belaka. Maka setelah pohon-pohon kurma itu habis, tidak ada penghalang, sekaligus persediaan bahan makanan habis, mereka kemudian merasa ketakutan. Itulah tentara Allah. Jadi Allah itu memberikan kemenangan bagi kaum muslimin itu diantara adalah rasa takut yang disusupkan kepada musuh-musuhnya. Para jamaah rahimakumullah, akhirnya Huyai bin Akhtab ini kemudian mengirim utusan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kami siap meninggalkan Madinah. Maka Nabi pun memberikan kesempatan kepada Bani Nadir ini untuk meninggalkan Madinah, dan mereka hanya diperbolehkan membawa barang-barang sebanyak unta bisa membawa. Selain itu tidak boleh dibawa. Kalau syarat yang pertama kemarin itu boleh dibawa, apapun boleh dibawa waktu sebelum nantang perang. Tetapi setelah nantang perang ini kemudian mereka hanya diperbolehkan membawa barang sebanyak yang bisa dibawa unta. Maka mereka mengambili rumah-rumah mereka yang dirobohkan itu, mungkin jendelanya itu diambil. Yang lainnya mereka hancurkan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak bisa memilikinya. Kira-kira ngoten. Nah, kemudian mereka keluar dengan sekitar 600-an unta. Mereka keluar kemana? Mereka keluar ke Khaybar. Khaybar ini perkampungan Yahudi juga. Dan Khaybar ini mempunyai benteng yang lebih kokoh, sehingga tokoh-tokoh mereka kemudian pergi ke Khaybar. Lalu sebagian mereka juga ada yang pergi ke Syam. Syam itu sekarang Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Nah, itu dulu Syam namanya. Hanya ada 2 yang tinggal di Madinah, sebab mereka sudah memeluk Islam. Hanya 2 orang. Selain itu semuanya pergi. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka semua barang peninggalan dari Yahudi Bani Nadir ini, termasuk ladang kurma, jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian oleh Nabi dibagi-bagi kepada para sahabat, terutama para sahabat muhajirin yang belum mempunyai aset sama sekali setelah hijrah mereka. Jadi mereka waktu hijrah itu nunut
nunut bekerja, nunut kadang-kadang ada yang nunut makan dan seterusnya. Nah, untuk keterangan tentang perang Bani Nadir ini jenengan bisa lihat surat Al-Hasyr. Silakan dibuka, dibaca terjemahannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah pengusiran Bani Nadir, kepercayaan kaum muslimin kembali meningkat. Maka Nabi pun kembali mengirimkan pasukan-pasukan ke perkampungan Badui, yaitu suku-suku yang bermaksud untuk menyerang Madinah setelah mereka mendengar kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Jadi ini setelah perang Uhud itu banyak sekali suku yang mau menyerang Madinah. Maka setelah perang Bani Nadir ini kemudian Nabi kembali mengirim pasukan-pasukan untuk menyerang orang-orang yang bermaksud menyerang Madinah. Nah, para jamaah rahimakumullah, di sela-sela kesibukan peristiwa-peristiwa yang menguras tenaga dan pikiran itu, kembali ada berita gembira, yaitu kelahiran daripada cucu beliau yang kedua dari Sayyidatina Fatimah. Kira-kira sinten, Pak? Husain, nggih, Husain. Lagi-lagi ketika cucu yang kedua dari Sayyidatina Fatimah ini lahir, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, anakku ini kau beri nama siapa?" Sinten gitu. Pancet kaya biyen, nggih, sinten? Harb ya Rasulullah katanya. Kok harap meneh, biyen wis harap, saiki harap meneh. Napa artine harap, Rin? Perang, nggih. Jadi maksud Sayyidina Ali dikai nama harap itu supaya nanti gagah berani di medan perang. Kata Nabi, "Adapun anakku ini saya beri nama Husain." Jadi Hasan dan Husain itu selisih kira-kira 1 tahun, tidak sampai 1 tahun lah. Kira-kira ngoten. Jadi begitu gembiranya Nabi, begitu senangnya Nabi kepada cucunya ini, Nabi sering mengatakan, "Ini cucuku bukan, tapi anakku ini," kata beliau. Para jamaah rahimakumullah, nah sebenarnya cucu Nabi itu ada berapa? Ada yang tahu, Pak? Ibu-ibu ada yang tahu? Disebutkan? Dikasih tahu mboten nih? 15. Baik. Kita ini sering Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, nggih. Padahal itu sudah cucu yang keberapa, tetapi cucunya langsung atau bahkan putranya langsung, putrinya langsung kita belum pernah kirim Fatihah. Padahal mencintai Ahlul Bait itu sama dengan mencintai Nabi. Nah, kalau kita tidak pernah mengenal putrinya, putranya ataupun cucunya, bagaimana ada cinta? Wong tak namanya saja tidak kenal. Yang sering kita Fatihai justru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tidak pernah Fatihah kepada cucu atau putra-putrinya Nabi. Nah, sebelum kita mengenal cucunya Nabi, mari kita kenal dulu putra dan putrinya Nabi. Kalau putra-putrinya ada berapa? 7, ya. Yang pertama namanya Qasim. Maka Nabi sering dipanggil juga dengan sebutan Ya Abul Qasim. Seperti orang Indonesia juga, kalau putra pertama itu biasanya dinisbatkan kepada ayahnya. Kira-kira ngoten. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. Para jamaah rahimakumullah, dari 7 putra ini, putra dan putri ini, 6 itu dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah. Sementara yang 1, yang Ibrahim itu putra dari Maria. Karena kebetulan dari Mesir, maka disebut dengan Mariatul Qibtiyah. Qibti itu Mesir nih. Maria Al-Qibtiyah. Kita ulang lagi. Yang pertama sinten? Qasim. Yang kedua
Zainab. Yang ketiga Ummi Kulsum, Ruqayyah dulu, Ruqayyah. Kemudian Ummi Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Ada 7. Nah, nanti kalau misalnya Anda hafal dan pengen hafal dan pengen mengirimkan Fatihah, silakan lihat YouTube. Itu putra dan putrinya. Nah, sekarang kita ke cucunya. Cucunya juga ada 7. Hanya 7 Nabi itu cucunya. Yang pertama Ali bin Abil As. Sinten? Ali bin Abil As. Ini putra daripada Sayyidatina Zainab dengan Abul As bin Rabi'. Kemudian Abdullah, putra daripada Ruqayyah dan Sayyidina Utsman. Ini lahir di Habasah dan meninggal juga di Habasah, sehingga tidak sampai ketemu Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Umamah bin Abil As, putra Zainab juga dengan Abil As. Kemudian yang keempat adalah Hasan bin Ali. Kemudian yang kelima Husain bin Ali. Kemudian yang ke-6 Zainab binti Ali. Yang ke-7 adalah Ummi Kulsum binti Ali. Saya ulang. Yang pertama Ali, cucu Nabi, Ali. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga mboten nyantol blas, Pak. Yang ketiga Umamah. Yang keempat Hasan. Yang kelima Husain. Yang keenam Zainab. Yang ke-7 Ummu Kulsum. Baik, nanti kalau misalnya belum hafal silakan lihat YouTube, dicatat. Nah, setelah kenal monggo difatihai. Supaya apa? Supaya ruh kita nyambung dengan beliau-beliau, dengan mereka-mereka. Nah, kita ini sering memfatihai sinten? Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain. Nah, putra-putri Nabi jenengan belum kenal dan saya yakin belum pernah ada yang kirim Fatihah. Ali, kemudian Abdullah, Umamah, Hasan, Husain, kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, ada 7 juga. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ada peristiwa apa lagi setelah perang Bani Nadir ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.